Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau malam kepada penonton yang sedang menonton video ini yang berada di suatu tempat dan juga waktu. Nama saya Muhammad Akbar Al-Hisham dengan dosen pengampu Dr. Asnawi SPD MPD. Saya berasal dari jurusan Teknik Prodi Teknik Perminyakan kelas D Universitas Islam Riau. Pada video ini saya akan membahas tentang hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Nah, apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa itu tercipta karena adanya kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan tuntutan. Atas dasar teori tentang apa bahasa itu ada, tidak pernahkah kita mencari literatur mengapa bahasa itu ada? Bahkan kita enggan untuk membacanya. Namun tahukah kalian, bahasa itu dekat dengan kita. Justru karena kedekatan itulah kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori tentang apa. Ilmu yang mempelajari tentang bahasa adalah linguistik. Di dalam linguistik dibagi menjadi dua bagian dasar linguistik, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, apa yang membedakan antara fonetik dan fonemik? Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sedangkan fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam artian saya sendiri, fonetik itu ialah mempelajari cara menghasilkan bunyi berupa kata, sedangkan fonemik itu ialah mempelajari cara menghasilkan bunyi berupa nada dengan alat ucap kita tersendiri. Nah, tadi itu adalah dua bagian dasar linguistik. Secara garis besar, linguistik dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konteks sistem internal bahasa. Kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa tertentu dan atau semua bahasa pada umumnya. Beberapa bagian ilmu mikrolinguistik ialah fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan wacana. Kemudian, makrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dalam tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian mikrolinguistik bersifat luas dan eksternal. Biasanya, mikrolinguistik digunakan pada bidang-bidang tertentu, seperti ekonomi dan sejarah. Mikrolinguistik dibagi menjadi 4 kajian, yaitu pragmatik, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik. Oke, setelah kita membahas ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yaitu linguistik, mari kita bahas linguistik tentang bahasa. Sebelumnya tentang linguistik, sekarang lanjutannya yaitu tentang bahasa. Bahasa itu bisa diungkapkan secara deskriptif, yang artinya secara tertulis, ekspresif, dan sosial. Memangnya fungsi bahasa itu apa sih? Fungsi bahasa itu ada 3, yaitu sebagai alat komunikasi sesama manusia, sebagai alat untuk berfikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di dalam masyarakat. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai metode pembelajaran serta sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Sekarang kita bahas tentang ragam dan laras bahasa pada bahasa Indonesia. Ketika para manusia menggunakan bahasa Indonesia, maka muncullah keberagaman bahasa. Secara sosial, ada 6 ragam bahasa, yaitu
Yang pertama ialah idiolek, adalah ragam bahasa yang digunakan secara individu alias tersendiri. Yang kedua, dialek atau logat, adalah ragam bahasa yang digunakan secara berkelompok. Yang ketiga, slang, adalah ragam bahasa musiman. Yang keempat, ken, adalah ragam bahasa yang merengek-rengek atau pura-pura. Yang kelima, akrolek, adalah ragam bahasa yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada bahasa lain. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu basilek, adalah ragam bahasa yang dianggap lebih rendah daripada bahasa lain. Berdasarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia termasuk ke dalam bahasa masyarakat, bukan bahasa asing. Kenapa? Karena bahasa Indonesia bersifat lingua franca, tidak mengenal tingkatan, tidak mengenal kala atau waktu, dan strukturnya yang sederhana. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa campuran dari bahasa masyarakat, bahasa daerah, dan bahasa asing. Di Indonesia, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa tanah air Indonesia alias pemersatu, dan sebagai jati diri negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ialah yang pertama, sebagai lambang kebanggaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai penyatuan suku bangsa, sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Serta yang keempat, sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, yaitu 1. Sebagai bukti resmi kenegaraan. Kedua, sebagai bahasa pengantar kebaikan. Yang ketiga, sebagai sarana perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, itu saja pembahasan yang saya sampaikan pada video ini tentang hakikat bahasa, ragam dan naras bahasa. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.